Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Beacon Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyimpan data record dari HMI ke flash disk dengan format CSV. Jadi format CSV ini nanti bisa teman-teman buka langsung di software Excel yang akan berupa data tabel. Yang pertama, teman-teman bisa download saja contoh projectnya di Docs Beacon. Kemudian pergi ke HMI PI Studio. Kemudian pilih pada demo. Pilih poin 3 makros. Nah, di sini sudah disediakan berbagai macam contoh project yang dapat teman-teman download langsung secara gratis. Setelah itu pilih pada DB2CSV, pilih download link. Kemudian pilih download. Nah, jika sudah terdownload, maka kita ekstrak. Jika sudah diekstrak, maka dibuka. Kemudian pilih pada DB2CSV yang formatnya HMI project. Kita klik 2 kali, buka. Nah, maka otomatis akan membuka software PI Studio. Nah, di sini kita disuruh untuk membackup file aslinya, pilih OK. Nah, kemudian pilih folder untuk menyimpan data backupnya, atau projectnya akan di backup di folder mana, seperti itu. Saya pilih ada di download, kemudian OK. Tunggu sebentar. Nah, di sini folder backupnya disimpan pada download dengan nama db2csv for pi_1. Pilih OK. Nah, di sini sudah terbuka untuk project filenya yang telah kita download tadi. Akan tetapi di sini belum ada keterangan setiap objek-objek yang ada pada project ini. Karena itu saya telah mengeditnya dan menambahkan beberapa objek agar bisa mudah dipahami. Di sini juga nanti akan saya share juga untuk link project saya. Nantinya bisa teman-teman download juga secara gratis. Sebelum itu yang harus teman-teman ketahui yaitu jika teman-teman download dari web tadi, teman-teman harus men-setting terlebih dahulu HMI apa yang akan digunakan. Pilih pada project setting. Nah, untuk project yang telah kita download tadi, di sini belum disetting juga HMI series sama modelnya. Kita setting terlebih dahulu karena saya menggunakan i series, saya pilih i series. Kemudian modelnya PI3102i. Kemudian klik OK. Yes. Nah, jika sudah diubah maka resolusi dari layarnya akan menyesuaikan sesuai dengan resolusi HMI yang digunakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut dengan project yang telah saya edit. Baik, jadi untuk project DB2CSV ini menggunakan sistem script. Jadi untuk perintah menyimpan data record dari HMI ke flash disk itu menggunakan script. Teman-teman bisa lihat juga di script, klik 2 kali, kemudian di background script. Nah, di sini ada script-script yang digunakan pada project ini. Ini juga sama dengan project yang kita download tadi. Pilih pada script, background script. Nah, pada script ini ada 4 macam script yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu inisialis, yaitu script dalam grup inisialis ini akan dieksekusi pada saat HMI hidup pertama kali atau HMI dicolokkan pada power. Kemudian close ini saat HMI mati. Kemudian timing, yaitu program di dalam grup timing ini akan dieksekusi per berapa milisecond, seperti itu. Kemudian yang trigger bit ini program akan dieksekusi pada saat
Nah, di sini contohnya HDX 12.1 dengan keterangan rising pulse. Maka script yang ada dalam grup ini akan dieksekusi saat HDX 12.0 ini mendapatkan trigger. Teman-teman juga bisa menambahkan lagi, contohnya ingin bit berapa. Di sini saya pakai contohnya bit 100. Klik OK. Kemudian pada kondisi apa bit ini akan mengeksekusi program di dalamnya. Saat kita pilih false berarti saat bit ini mati, kemudian true berarti pada saat hidup, dan seterusnya. Seperti pada contoh project saya di sini saya menggunakan grup inisialis. Yang pertama untuk memulai start time dan end time. Kemudian trigger bit saya menggunakan HDX 14 dengan rising pulse untuk menyimpan data recordnya yang berisikan db to csv file. Kemudian saya menggunakan HDX 5000 juga. Nah, pada HDX 5000.0 ini saya gunakan false karena ini akan selalu dieksekusi. Saya menggunakannya untuk mengetahui apakah kita telah sukses untuk mengekspor data record dari HMI ke flash disk atau filelet, atau juga bisa mendeteksi apakah flash disk kita telah terdeteksi pada HMI, seperti itu. Kita balik ke screen 1. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita setting agar kita bisa mengekspor data record dari HMI ke flash disk. Jadi apabila kita ingin mengekspor data record dari HMI ke flash disk, itu kita harus men-setting yang pertama yaitu start time. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dengan menggunakan simulasi offline. Kita compile terlebih dahulu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, project compiled. Kemudian klik offline. Nah, jadi pada project ini kita contohkan kita mengambil data suhu dan humidity. Nah, di sini karena simulasi saya menggunakan data suhu dengan manual. Contohnya 30 derajat, humidity-nya 70. Enter. Nah, di sini kenapa data record-nya belum muncul? Karena saya menggunakan data record dengan trigger timer. Bisa dilihat di project, kemudian data record. Nah, ini adalah data record yang saya gunakan pada project. Kita lihat. Nah, di sini saya mengambil dua data. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan data apa atau sensor apa yang mau teman-teman ambil, tinggal setting pada address-nya. Nah, di sini trigger fungsinya saya no trigger tetapi menggunakan timing address. Jadi berapa second data akan diambil. Nah, jadi satuan timing address ini adalah second. Saya akan contohkan. Di sini saya akan mulai dari 1 detik. Jika saya mengisikan pada trigger ini 1, maka akan mengambil data per 1 detik. Kita refresh. Nah, di sini bisa dilihat data yang akan diambil yaitu per 1 detik. Coba saya ubah menjadi 3 detik. Tunggu. Nah, di sini datanya akan diambil per 3 detik. Bisa dilihat per 3 detik. Ini juga bisa disesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Contohnya mau mengambil per 1 menit atau per 1 jam, atau bisa juga per 1 hari. Tinggal dikalkulasi berapa detik sih 1 jam itu ada berapa detik, seperti itu. Bisa saya contohkan 60 detik. Berarti data itu akan diambil per 60 detik atau 1 menit. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan data, yaitu data record
berupa suhu dan humidity. Nah, kemudian kita akan mengambil data record ini, kita setting pada start time. Jadi kita harus setting terlebih dahulu pada start time. Start time ini adalah rentang data yang akan kita ambil. Contohnya di sini dimulai dari jam 13.09.14. Nah, karena saya telah menyeting tahun, bulan, dan tanggalnya pada hari ini atau pada real time, maka saya hanya men-setting pada jam, menit, dan secondnya. Di sini saya akan mengambil pada jam 13 menit 09, pada second pada detik 14. Kemudian end time, yaitu waktu terakhir kita mengambil data. Yang pertama yaitu start time pada jam 13.09.14. Kemudian saya akan mengambil data terakhirnya pada jam 13.14.01. Di sini kita isikan menit 14.1. Seperti itu. Kemudian di sini kita harus mengisikan juga namanya. Contohnya saya akan memberikan nama Selasa, enter. Nah, di sini jika berhasil maka keterangannya akan sukses. Nah, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu script yang saya gunakan atau script yang digunakan pada project db2csv file ini. Kita buka pada scriptnya. Nah, di sini saya menggunakan script dim a string, yang artinya menginisialisasikan variabel a ini sebagai string. Kemudian saya inisialisasi lagi, a itu adalah a string at whdw 300, yang artinya a ini akan menampung data string dari alamat hdw 300. Apa sih isi dari hdw 300 ini? Yaitu saya men-setting hdw 300 ini untuk nama dari file yang nantinya akan di-save pada flash disk. Nah, di sini bisa dilihat pada karakter inputnya saya menggunakan hdw 300 untuk penamaan file yang akan di-save. Nah, kemudian pada name file ini adalah nama file yang nantinya akan tersimpan pada flash disk. Saya memberikan nama Selasa. Nah, kemudian saya save, sukses. Kemudian nanti bisa dilihat di flash disknya itu dengan format nama selasa.csv seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini C ini adalah nama untuk filenya, yaitu C sama dengan A plus kalimat CSV. C ini variabel untuk file name-nya yang berisikan nama dari filenya, kemudian ditambahkan kalimat CSV seperti ini, nama.csv. Kemudian saya lanjut db2csv file. Nah, di sini script db2csv file ini memuat banyak parameter. Bisa dilihat juga pada docs.vicon. Nah, kita buka pada HMI VI Studio. Kemudian pilih pada macro script. Jadi di sini banyak penjelasan script yang dapat digunakan pada HMI. Nah, karena kita akan menggunakan db file, db2csv file, kita pilih scroll, kemudian pilih pada db2csv file. Nah, di sini ada 8 parameter yang dapat atau yang harus digunakan dalam script db2csv file, yaitu A8. A8 ini apa sih? Bisa dilihat di sini. Nah, jadi A8 ini yaitu
keterangan untuk script db2.exe file. Bisa dilihat juga pada keterangan ini. Nah, ini keterangan ini saya menggunakan A8. Pada scriptnya kita buka. Nah, di sini bisa dilihat alamat HDW 500 ini saya inisialisasikan dengan A8. A8 sama dengan db2.exe file dan seterusnya. Nah, yang artinya di sini HDW 500 ini nantinya akan menampung informasi atau keterangan dari script ini. Coba kita lihat. Nah, jadi A8 ini berisikan angka-angka yang mempunyai arti-arti itu sendiri. Yaitu yang pertama 0. Jika A8 ini berisikan angka 0, maka failed to export. Jadi kita gagal untuk mendownload data record dari HMI. Kemudian yang nomor 1 atau angka 1 itu exported, atau kita berhasil menyimpan datanya. Kemudian nomor 2 db file part error. Kemudian ketiga UDIS or SD card does not exist. Ini saya gunakan juga untuk apakah flash disk telah terdeteksi pada HMI. Kemudian 4 CSV name error, terus 5 db file does not exist, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan A8 ini untuk mengetahui apakah kita sukses atau berhasil menyimpan datanya ke flash disk atau tidak. Atau kita dapat mengetahui juga apakah flash disk kita sudah terdeteksi pada HMI, seperti itu. Nah, ini adalah program yang tadi saya jelaskan. Mungkin ada teman-teman yang belum paham juga dengan script ini, saya akan jelaskan. Jadi saya menggunakan perintah if. Jadi if ini artinya jika HDW 500, jadi HDW 500 ini akan dibaca terlebih dahulu. Apabila atau jika HDW 500 ini berupa angka 6, maka HDW 550 ini akan memberikan keterangan sukses, dan bit HDX 16.0 akan hidup. Ini bisa dilihat pada project saya, yaitu saya gunakan di sini. Sebentar. Nah, di sini saya menggunakan dua objek. Yang pertama yaitu objek lem HDX 16.0 ini yang hidup saat sukses. Kemudian yang kedua yaitu saya menggunakan string. String ini menampung alamat dari HDW 550, atau bisa disebut juga pada script tadi menampung data apakah sukses, apakah failed, atau not UDIS, yang artinya UDIS atau flash disk kita belum terdeteksi, seperti itu. Nah, kemudian di sini else, yang artinya jika tidak. Nah, jika HDW 500 ini tidak berupa angka 6, maka akan memberikan keterangan failed dan akan mematikan HDX 16.0, atau HDX 16.0 ini akan mati. Saya setting pada HDX 16.0 ini dengan angka hijau dan merah, bisa dilihat. Nah, di sini jika merah ini jika failed, kemudian hijau jika apabila sukses, seperti itu. Kita balik lagi. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu if HDW 500 berisikan angka 3 atau akan memberikan keterangan not UDIS atau flash disk kita belum terdeteksi pada HMI. Nah, bisa juga HDW 500 ini kita inisialisasikan sebagai keterangan.
keterangan. Itu keterangan. Kemudian HDX 16 ini sebagai opsional saja. Jadi saya gunakan HDX 16 ini biar ada perbedaan. Jadi saat sukses maka akan berwarna hijau, saat violet atau not UDIS maka akan berwarna merah, seperti itu. Kita save. Nah, selanjutnya yaitu isi dari parameter dari script db2csv file ini. Bisa dilihat juga di sini. Fungsinya yaitu A8 sama dengan db2csv file A1, A2 sampai A7. Ini isinya apa sih? Nah, bisa dilihat juga pada parameter pertama A1 bisa diisikan dengan angka 0, 1 sampai 5, yaitu db file save path. Jadi apa sih yang akan kita simpan dari HMI ke flash disk kita? Di sini bisa teman-teman pilih juga. Nah, jika teman-teman mengisikan A1 ini dengan angka 0, maka alarm record pada HMI flash atau memori HMI yang akan diambil. Jadi di sini karena saya akan mengambil data record dari memori HMI, maka saya pilihkan angka 3. Di sini bisa dilihat. Bentar. Nah, di sini bisa dilihat saya memberikan angka 3 pada script saya. Yang artinya saya mengambil data record dari HMI flash atau memori pada HMI. Nah, di sini teman-teman juga bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat juga kenapa sih sama-sama alarm record tapi bedanya di belakang atau beda di in HMI flash, UDIS, SD card seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga atau teman-teman setting terlebih dahulu pada project setting. Nah, di sini kan bisa dilihat nih data record storage atau data record pada HMI ini akan disimpan di mana terlebih dahulu. Jadi pada saat kita menjalankan data record ini maka otomatis akan tersimpan pada memori. Nah, jika kita setting pada flash maka data recordnya itu akan menyimpan pada flash atau memori internal di HMI-nya. Nah, jadi UDIS ini bisa kita artikan sebagai flash disk. Nah, jadi di sini juga beda HMI series, HMI model juga akan beda juga data storage-nya. Contohkan saya pilih pada IG series. Nah, di sini pada seri IG series itu sudah support juga SD card. Jadi teman-teman bisa menyimpan data recordnya di SD card. Nah, di sini kita sudah mengetahui kenapa sih di sini alarm recordnya sama ada 3, tapi tempatnya berbeda atau tempat penyimpanannya berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian A2 ini adalah group number of DB file atau data record nomor berapa yang akan kita ambil. Tadi kan saya sudah jelaskan juga pada data record ini. Nah, ini kan ada group number. Jadi kita bisa menambahkan lebih dari 1 di sini. Contohnya kita 2. Save. Nah, di sini kita bisa menambahkan lebih dari 1 grup untuk recordnya. Jadi contohnya teman-teman akan merecord banyak data atau beberapa jenis data record, teman-teman bisa menambahkan juga di sini. Pilih add, terus data apa yang akan teman-teman ambil, berapa jumlahnya, terus triggernya mau pakai apa, seperti itu. Kita hapus saja. Yes. Nah, jadi A2 ini adalah group number of data file atau
grup berapa yang akan diambil datanya ke flash disk seperti itu. Karena saya di sini menggunakan data recordnya cuma satu atau grup number 1, maka saya setting pada A2 ini dengan angka 1, yang artinya saya mengambil grup number nomor 1 seperti itu. Nah, pada A3 ini yaitu dimana kita akan menyimpan file CSV tersebut. Di sini ada dua pilihan. Jika kita mengisikan A3 ini sebagai 0, maka kita akan menyimpan pada UDISK atau USB flash disk. Jika kita isikan 1, maka akan tersimpan pada SD card. Nah, karena HMI yang saya gunakan itu belum support SD card, maka saya menggunakan UDISK atau flash disk. Maka di sini pada A3 saya isikan 0, yang artinya saya akan menyimpan data CSV itu pada flash disk seperti itu. Oke, kemudian yaitu A4 atau CSV name-nya. Di sini A4 itu yaitu nama yang akan kita gunakan pada file yang kita save atau kita simpan. Di sini saya menggunakan HDW 350. HDW ini kalau teman-teman tahu yaitu HDW itu memori internal dari atau memori register pada HMI. Jadi saya menampung nama itu pada HDW 350. Nah, jadi pada karakter input display ini atau name-nya saya menggunakan alamat HDW 300. Yang pada scriptnya HDW 300 ini digunakan untuk menampung nama dari file yang akan kita simpan seperti itu. Kemudian selanjutnya itu A5. Nah, jadi pada A5 ini yaitu start time of data. Nah, jadi pada A5 ini yaitu start time dari data record yang akan kita ambil tadi, yang berupa string. Nah, jadi A5 ini ada 6 address yang harus digunakan, yaitu year, yaitu tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Jadi contoh dari A5 ini seperti yang saya gunakan di sini HDW 100. Nah, HDW 100 ini yaitu A5 dari script db2 CSV file ini. Jadi jika saya menggunakan A5 ini dengan alamat HDW 100, maka alamat selanjutnya itu akan diinisialisasikan sebagai bulan, hari, jam, menit, dan second atau detik. Di sini bisa dilihat tadi saya menggunakan pada grup inisialis. Ini berawalan dari HDW 100, yaitu A5 dari db2 CSV file ini. Jadi A5 saya menggunakan HDW 100, yang artinya start time-nya itu saya menampung pada alamat HDW 100. Jadi di sini karena saya menggunakan HDW 100 sebagai alamat pertama, maka otomatis akan digunakan untuk menampung tahun. Kemudian yang kedua yaitu HDW 101 sebagai bulan, HDW 102 sebagai hari. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kenapa sih saya menggunakan variabel jam ini dengan alamat HSW 31? Nah, bisa dilihat di .beacon pada HMI internal register. Alamat HSW itu yaitu special register yang telah disetting pada sistem. Nah, pada HSW 31 ini itu menampung data jam yang digunakan pada HMI. Kita bisa lihat juga, kita scroll. Nah, di sini bisa dilihat HSW 28 ini sebagai tahun. Nah, maka saya ambil data tahun dari HSW 28. Kemudian bulan HSW 29, HSW 29 juga. Nah, ini dan seterusnya. Dan juga teman-teman bisa mengambil juga hari, data hari. Itu pada alamat HSW 34.
Akan tetapi jika teman-teman mengambil data HSW ini, maka tidak bisa langsung menampilkan data hari. Tentunya Sunday, Monday itu tidak bisa. Jadi harus disetting terlebih dahulu menggunakan perintah if seperti ini. Jadi contohnya jika alamat HSW 34, kita panggil port address dan kita pilih pada HSW. Nah, di sini pilih HSW 34 pada alamat HSW 34. Oke. Nah, jadi data hari yang ditampung pada HSW 34 ini ada 7 hari, yaitu apabila sekarang itu tanggal Rabu, apabila sekarang itu hari Rabu, maka akan menampilkan angka 3. Jadi teman-teman harus setting terlebih dahulu. Di sini jika di sini apabila HSW 34 ini berupa angka 0, maka contohnya kita tampung data ini pada HDW 25 sama dengan minggu. Nah, di sini artinya yaitu apabila HSW 34 ini berupa angka 0, maka HDW 5 atau data HDW 5 ini akan menampung kata minggu. Saya contohkan juga. Nah, biar mudah, kita contohkan saja. Di sini kita ambil alamat dari HSW 34. Oke. Kita letakkan di sini saja sementara. Kita offline. Kita simulasikan offline. Tunggu. Jadi jika ada perubahan pada project, maka kita harus compile terlebih dahulu sebelum kita simulasikan atau kita download. Nah, di sini bisa dilihat ya. Saya mengambil data alamat HSW 34 di sini sebagai data hari. HSW 34 berarti berupa 7 hari. Nah, karena di sini sekarang saya hari Rabu, maka benar datanya berupa angka 3, atau di sini juga Wednesday yang artinya Rabu. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa langsung mengambil HSW 34 ini yang akan berupa data hari seperti itu. Jadi kita harus membuat scriptnya terlebih dahulu seperti ini tutupnya. Jadi kita tinggal copy saja nomor 1, yaitu Senin. Nah, seperti ini dan seterusnya. Karena saya tidak akan mengambil data hari, maka saya tidak akan menampilkannya juga. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti itu. Kenapa saya menggunakan variable jam, menggunakan alamat HSW 31 ini? Karena HSW 31 ini berupa jam atau internal register atau alamat spesial dari sistem HMI yang menampung dari data jam. Jadi saat HMI itu dihidupkan, maka kita tidak susah-susah untuk men-setting start time dan end time-nya. Jadi kita tinggal men-setting saja pada jam, menit, dan detik. Nah, kita lanjut pada parameter selanjutnya, yaitu A6. Jadi A6 ini adalah end time atau waktu terakhir atau batasan waktu yang akan kita ambil datanya.
pada A6 ini juga sama persis dengan A5. Jika saya menggunakan HDW 200 ini sebagai awal atau sebagai awal address dari Ntime, maka address setelahnya itu akan otomatis mengurutkan dari tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik, seperti itu. Nah, jadi yang terakhir yaitu A7. Nah, jadi pada A7 ini yaitu format dari teks pada CSV-nya. Teman-teman juga bisa memilih dua pilihan, yaitu jika teman-teman mengisikan A7 ini sebagai 0, maka format dari teks CSV-nya itu yaitu berupa UTF-8. Jika 1, maka formatnya yaitu GBK, seperti itu. Nah, jadi di sini saya contohkan dua script db2 CSV file ini dengan dua jenis, yaitu tidak menggunakan A8 dan menggunakan parameter A8. Saya contohkan apabila saya tidak menggunakan A8 di sini. Saya jadikan komen saja. Save, kemudian saya simulasikan. Nah, di sini kan saya tadi menghapus untuk parameter A8-nya. Contohnya saya save. Nah, di sini maka pada keterangan ini tidak akan berfungsi karena saya menghapus atau menjadikan script yang ada parameter A8 ini sebagai komen. Jadi maka keterangannya tidak akan berfungsi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan A8 juga tidak harus ada dua. Jadi teman-teman juga bisa langsung menggabungkannya saja seperti ini. Klik save. Baik, di sini saya telah mendownloadkan project saya ke dalam HMI. Oke. Yang pertama yaitu kita isikan data pada suhu. Contohnya 30, humidity-nya 70. Kita kasih trigger 1 detik. Refresh. Nah, di sini sudah muncul untuk datanya. Nah, kemudian kita akan mengambil data dari data record ini ke flash disk. Kita setting terlebih dahulu jamnya, jam 14. Kita ambil tadi pada menit 44.27. Kemudian pilih Ntime. Kita refresh, Ntime-nya yaitu 14 menit ke 45. Saya ambil pada menit 10 ini. Kemudian kita kasih nama, contohnya saya, enter. Nah, di sini keterangannya yaitu not UDIS. Jadi memang versi saya belum saya tancapkan. Jadi berarti script yang telah kita buat tadi itu berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi saya akan memasang versi saya terlebih dahulu. Oke. Nah, apabila kita memasang flash disk pada HMI, maka sistem akan memberitahu pada message box yaitu UDIS has been detected, atau flash disk kita telah terdeteksi pada HMI. Seperti itu. Kita pilih close. Oke. Kemudian kita klik pada rename. Kita pilih save. Nah, di sini kenapa violet? Nah, biasanya jadi kalau kita belum menancapkan untuk flash disknya, kemudian kita baru mencolokkan atau menancapkan lagi, kita harus klik 2 kali. Jadi kita rename kemudian save. Nah, itu seperti itu baru sukses. Yang pertama yaitu data pada nama saya. Nah, apabila kita akan mengambil data lagi, contohnya tadi kita ambil start time-nya gini aja, 45, detik 45, kemudian detik 0. Kemudian
end time-nya. Oh maaf, nah kemudian kita ambil data yang kedua. Contohnya kita akan mengambil dari menit 44, contohnya 44.0, kemudian data terakhir yaitu pada detik 47.0 seperti ini. Nah sebelum itu kita harus membedakan nama dari file yang akan kita simpan. Jadi apabila kita tadi telah menyimpan dengan nama saya, kemudian yang kedua juga dengan nama saya, maka datanya tidak akan tersimpan atau tidak akan masuk ke flash disk. Seperti itu. Kita harus membedakan data 1, 2 dan seterusnya. Jadi kita harus membedakan namanya. Ya saya 1. Ini kita enter. Nah, di sini harus kita klik rename terlebih dahulu, kemudian klik save. Nah, di sini akan violet. Contohnya coba kita klik rename lagi, save lagi, oke. Maka akan sukses. Oke, kemudian kita akan cek terlebih dahulu pada laptop saya. Kita ambil flash disknya. Nah, jadi di sini apabila flash disk diambil, maka juga akan muncul message box yaitu your disk has been unmuted atau USB telah dicabut. Oke, di sini saya telah menghubungkan USB saya ke PC saya. Jadi di sini sudah masuk data yang telah kita ambil tadi. Yang pertama yaitu saya dan saya 1. Nah, jadi di sini caranya yaitu dengan membuka software Excel. Kemudian pilih blank workbook. Nah, di sini kita pergi ke data, kemudian pilih from text. Nah, di sini kita pilih data CSV mana yang akan kita ekspor ke Excel. Oke, jadi di sini ada dua data yang telah saya simpan tadi. Contohnya yang pertama yaitu saya import. Nah, di sini kita pilih pada delimited, kemudian next. Di sini kita checklist sampai pada koma. Jadi 3 ini saja. Kemudian pilih next. Ini optional. Finish. Nah, di sini kita akan mulai dari kolom pertama, baris pertama. Pilih oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Oke, di sini sudah terlihat data record yang tadi di HMI, kita sudah bisa mengambilnya pada flash disk dan membukanya di software Excel seperti itu. Bisa dilihat juga di sini tadi kita ambil pada jam 44 menit 44, jam 14 menit 44 detik 27, berakhir pada jam 14 menit 45 detik 10. Oke, kemudian coba kita buka lagi pada data yang kedua. Oke, kita pergi ke data, pilih from text, kemudian pilih saya import, pilih delimited. Oke, next. Oke, next. Finish. Oke. Nah, di sini bisa dilihat datanya sudah masuk seperti data pada awal yang tadi. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah masuk dan sesuai dengan data record yang ada pada HMI. Seperti itu. Jadi kita tadi ambil jam 14 menit 44 detik 27. Kemudian berakhir pada jam 14 menit 47 detik 0. Seperti itu. Kita tinggal edit saja di sini. Ini oke.
Jadi seperti itulah contoh project untuk mengekspor data record dari HMI ke flash disk kita. Apabila teman-teman ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.